Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Paniko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada sekitar 700 juta orang yang diperdayakan oleh kuasa Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opoma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita.
Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Kabarnya luar biasa. Amin. Lihat kiri kanan, katakan engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Haleluya, berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk memuliakan Tuhan. Katakan haleluya. Mari kita satukan hati untuk menyembah Tuhan, menaikkan doa kita. Shakalalala barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala barata kala shikilalala barata kala barata kala bo. Engkau Yesus yang ajaib, Engkau Yesus layak kami sembah, Engkau layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Shakalalala basyakala basye. Mari kita sama-sama bangun manusia roh kita untuk menyembah Tuhan. Yes, Lord Jesus. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, dan Engkau sungguh luar biasa Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir di rumah-Mu Tuhan, di GBI Pantai Permata. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun Tuhan mereka berada Tuhan pada saat ini ya Bapa, mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Kami percaya Tuhan juga akan menjamah melawat Tuhan setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan untuk sepanjang minggu ini ya Bapa. Tuhan telah berkati Tuhan pelayanan kami.
Tuhan telah berkati Tuhan bisnis, usaha pekerjaan kami. Bahkan Tuhan setiap adik-adik kami Tuhan yang sedang studi Tuhan. Kami percaya Tuhan pengurapan-Mu Tuhan sempurna Tuhan bagi setiap kami. Dan kami percaya kasih setia-Mu Tuhan tidak habis-habisnya yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Berikan kami Tuhan, setiap kami Tuhan hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan ya Bapa. Biarlah Tuhan yang akan memberikan Tuhan hal-hal yang luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan memiliki Tuhan gaya hidup Tuhan, doa, pujian, penyembahan ya Bapa untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan pada saat kami datang ke tempat ini Tuhan dengan kerinduan kami untuk berjumpa dengan Engkau. Engkau akan puaskan kami Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami pulang dari tempat ini ada berkat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan ya Bapa. Dan kami bisa bawa pulang Tuhan rema itu ya Bapa. Dan kami bisa praktekkan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, beracara Tuhan di dalam ibadah raya kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Kami butuh hadirat-Mu, kami butuh lawatan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan 2 atau 3 orang berkumpul Engkau akan hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Katakan haleluya. Mari kita sama-sama melompat memuliakan Tuhan. Amin. Namanya Tuhan
Engkau memang sungguh luar biasa. Haleluya. Tuhan adalah gunung batu bagi setiap kita, amin. Tuhan adalah perisai bagi setiap kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu, kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak aku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, mau tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu rasa pandang, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak aku ragu, kau jamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak aku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, mau tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu serasa pandang, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Shekila barata kala barata kala barata kala basyakala barata kala. Terima kasih ya Bapa, Kau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk menabur Tuhan di ladang-Mu ya Bapa. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus ya Bapa. Bahkan Tuhan, persembahan ucapan syukur bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau kembalikan 100 kali lipat ke lembu setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya.
Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Your glory, take over in His place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory stand up in His place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Yes, Lord, Jesus, Jesus. Dengan melahan di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari bebaskan roh kita untuk menyembah Dia.
worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you serve Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you serve Him, He will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Saya mengundang tuh pastor untuk masuk ke depan. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Mari kita sembah Dia. Horata karara basya karada bayarala 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 bayarala. Oh pasti kirara basya karara basya kirara basya. Hunanda karara bayarala 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 bayarala. Jesus, Jesus, Sorga terbuka. Hadirat Allah turun. Hadirat Allah turun. Hadirat Allah turun. Horata basya karara bayarala 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 bayarala. Oh pasti karara basya kirara basya karara basya. Jesus. Shikila
Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Oh baik Tuhan. Terima kasih buat hadirat. Engkau akan nyatakan diri ketika kami menyembah. Engkau akan nyatakan diri ketika kami memanggil nama. Engkau akan nyatakan dirimu ketika kami mencari wajah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang akan memulihkan kami. Hadirat-Mu yang akan menyembuhkan kami. Hadirat-Mu yang akan menguatkan kami. Hadirat-Mu yang akan membawa kami kepada pertobatan. Ora karana basyakarada bayala basyakirada basyakarada bayala. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang hidup dan selalu ingin memberkati kami semua. Bapa akan memberkati kami mau firman. Urapi kami Roh Kudus, buat kami mengerti memahami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan kuasa sorga. Kami percaya kami pulang bawa berkat Tuhan. Kami pulang bawa pewahyuan baru dari sorga. Kami pulang mengalami pembaharuan dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Pak, berbicara. Kami mau mendengar isi hati. Kami siap ditegur, kami siap dinasihati, kami siap dituntun, kami siap diperbaharui di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh tenggelam dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya kita semua akan disegarkan. Amin. Tuhan. Shalom. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Wow. Makasih Tuhan. Oke. Saya sempat aja ya. Sempat terharu dan terkejut. Karena apa yang Tuhan sampaikan dari beberapa minggu yang lalu ternyata ada benang merah. Dan saya baru mengerti hari ini bahwa Tuhan tuh sayang sama kita semua. Ya, luar biasa Tuhan Yesus. Yesus baik. Dia ajarkan pelan. Dia tidak langsung mengajarkan satu pembelajaran yang berat sehingga kita tidak mengerti. Tapi diajarkan kita langkah demi langkah. Terutama minggu kemarin Tuhan sampaikan melalui Roh Kudus dalam saat teduh saya untuk menyampaikan akui Dia di setiap langkah. Dan rupanya kemarin secara tidak langsung Tuhan sampaikan. Ada beberapa kejadian yang saya alami dalam minggu kemarin. Dan Tuhan berbicara melalui Roh Kudus untuk menyampaikan sambungan daripada tema khotbah yang kemarin disampaikan. Dan secara tidak langsung juga Tuhan mengkonfirmasi hari Sabtu kemarin. Jadi saya berbicara sama Tuhan, hari Sabtu saya bikin khotbah. Lalu waktu bikin khotbah, sebenarnya dari beberapa hari yang lalu saya sudah dituntun, kamu akan bawakan ini. Cuma saya uji, setiap yang saya dapat dari Tuhan pasti saya uji. Di hari Sabtu saya sedang mematangkan khotbah, sedang dalam perenungan di ruangan. Selesai dari anak sekolah minggu dan GC, tiba-tiba saya dengar di ruangan sekretariat itu lagu ini. Dan memang
waktu MDPJ nyanyi lagu ini dinyanyikan, dan saya baru pertama kali dengar lagu ini di MDPJ kemarin live. Jadi waktu saya dengar, saya cari lagu ini, setiap saya nyanyi lagu ini saya merasakan bahwa Tuhan hadir. Karena dikatakan ketika kita panggil nama Dia, ketika kita sembah Dia, ketika kita cari wajah Dia, Dia akan memanifestkan diri Dia. Lagu ini betul-betul menjadi berkat buat saya. Dan saya terkejut, kok bisa tiba-tiba di sekretariat itu lagi putar lagu YouTube ini. Memang saya lagi tanya Tuhan, Tuhan judul tema khotbah minggu ini apa? Saya sudah tahu apa yang harus dikhotbahkan, tapi judulnya, saya mau menjadi judul yang luar biasa. Karena datangnya dari Tuhan, judul yang hidup. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, supernatural faith. Iman yang supranatural. Lalu lagu ini kan juga ada kata-kata bahwa Tuhan melakukan karya besar, membangkitkan iman yang supranatural. Itu artinya gitu. Kata-kata pertama. Jadi saya bilang, wow, Tuhan dahsyat. Saya nggak nyangka bahwa ini mau dinyanyikan. Dan saya bilang, nyanyikan lagu ini. Nyanyikan lagu ini. Kita akan undang hadirat Tuhan. Saya bilang, karena kalau kita nggak ada hadirat, kita nggak akan dicas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya senang, hari ini saya pagi-pagi sudah disuruh lompat-lompat. Semangat saya terbakar. Setelah itu kita nyembah. Di saat keletihan kita sudah hilang karena kita dengan sukacita, di awal dengan sukacita, lalu kita nyembah sama Tuhan. Wah, itu luar biasa loh, itu luar biasa. Saya percaya kita semua, kekuatan supernaturalnya sudah dicas balik sama Tuhan. Amin. Ya, jadi ini luar biasa, Tuhan kita nih Tuhan yang sayang sama kita. Tuhan yang benar-benar hadir di gereja kita, Dia benar-benar sayang sama kita, Dia sabar loh sama kita. Banyak dari kita di sini kalau saya lihat boleh dibilang 80% jemaat di sini itu jemaat lama. Jemaat yang tidak pindah-pindah, yang tidak loncat-loncat seperti kutu loncat. Jemaat yang benar-benar bertumbuh, benar-benar ngikutin prosesnya. Sampai akhirnya saya melihat, jangankan yang jemaat di sini, anak sekolah minggu dari kecil, saya ketemu kecil, sekarang udah pada besar-besar. Nanti mungkin kalau boleh tuh di ulang tahun ke-7 kasih lihat foto-foto kayak Mary, Hansen masih kecil-kecil itu. Sekarang sudah besar gitu ya. Jadi ada tuh kalau nggak salah foto-fotonya masih ada. Roy itu masih kecil, masih unyu-unyu waktu itu. Sekarang sudah besar. Jadi memang jemaat di sini luar biasa. Saya masih ingat Yuliana di bawah Asen, boncengan bertiga, masih kecil-kecil itu. Sekarang sudah jadi gadis. Saya bersyukur sama Tuhan, sekalipun dalam keterbatasan kita gitu ya, secara dunia, Tuhan menyempurnakan gereja ini. Itu luar biasa Tuhan Yesus. Jadi tema khotbah hari ini kita adalah supernatural faith atau iman supranatural. Ketika kita mengakui Dia dalam setiap langkah kita, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Kita percaya, bukan hanya percaya, tapi mempercayakan semua aspek kehidupan kita. Itu adalah bagian dari iman. Karena kepercayaan menjadi dasar sebuah iman. Tapi iman tidak akan cukup kalau tidak disertai tindakan. Makanya dikatakan, ketika kamu mengakui Dia di setiap langkah kita, artinya ada langkah yang harus kita jalankan. Dia meluruskan jalan kita. Jalannya Tuhan, bukan jalannya kita. Dia meluruskan jalan kita supaya ikut jalannya Tuhan. Karena di ujung jalan itu, di setiap jalan Tuhan akan ada berkat Tuhan. Tapi jangan lupa, kita butuh respon. Kita butuh respon. Kemarin doa pengerja, saya bawakan tentang intiman dengar suara Tuhan. Bagaimana murid-murid Yesus merespon Tuhan yang sedang berbicara, tapi tidak dikenali bahwa itu adalah Yesus. Dan hari ini kita akan mengupas pembelajaran baru dan pasti memberkati kita. Ada satu kisah. Seorang bapak punya anak. Dia bilang sama anaknya, "Nak, kamu tuh kalau pagi gosok gigi. Jangan gak gosok gigi." Kenapa? Pertama, ada bakteri. Kedua, itu bakteri itu menghasilkan bau mulut. Kasihan nanti yang berhadapan dengan kamu bukan hanya pelepasan,
tapi pingsan. Tapi anak ini nggak bisa dibilangin. Anak ini masih SD ya, nggak bisa dibilang. Sampai satu saat, gurunya tegur dia. Sebut saja namanya Andi. Andi, kamu habis makan sayur ya? Sarapan pagi pakai sayur ya? Terus dia bilang, enggak bu. Berarti kamu belum sikat gigi nih. Enggak bu, saya nggak sarapan pagi pakai sayur. Oh ibu tahu saya belum sikat gigi? Dia mulai ketakutan si Andi. Jangan-jangan teman-teman saya cerita sama ibu guru bahwa saya jarang sikat gigi. Padahal si Andi ini ganteng. Andi ini juara umum. Tapi kelemahannya satu. Jarang gosok gigi. Bapaknya udah ngomongin, mamanya udah ngomongin, kakaknya udah ngomongin. Nggak bisa. Terus si Andi bilang gini, saya beneran kok bu, saya nggak sarapan pagi pakai sayur. Saya tadi makan Indomie sama telur dadar. Ibu tahu dari mana saya sarapan pagi? Pakai sayur-sayuran. Itu di gigi kamu masih ada sayurnya nempel. Terus si Andi dengan polosnya menjawab, oh itu sarapan pagi 3 hari yang lalu bu. Bayangkan 3 hari yang lalu masih nyampe. Berarti bahwa ketika banyak orang berbicara, si Andi tidak merespon. Mungkin si Andi bilang iya kepada bapaknya, iya kepada mamanya, tetapi dia tidak melakukan. Pada saat dia mengatakan iya, itu untuk menyenangkan hati bapaknya, hati mamanya, hati kakaknya, tetapi dia tidak melakukan. Nah, apa kata Alkitab tentang kejadian ini? Kita coba lihat perumpamaan yang Yesus sampaikan di Matius 21 ayat 28. Matius 21 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak-anak yang sulung. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Lalu dilanjutkan di ayat 29. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Oke. Lanjut dia 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. 3 ayat ini adalah perumpamaan dari Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tentang kuasa Yesus bisa mengampuni orang berdosa dan menyembuhkan banyak orang sakit. Jadi kalau kita lihat di atasnya, di ayat atasnya, di pasal 23 coba. Pasalnya 21, ayatnya 23, mundur ayat. Dikatakan begini di ayat 23. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Pertanyaan ini pada saat itu diperuntukkan untuk bangsa Yahudi dan juga imam-imam kepala. Pada saat itu, walaupun pertanyaan ini berlaku sampai hari ini untuk orang-orang Kristen yang mempunyai jubah rohani. Petinggi-petinggi gereja, pejabat-pejabat yang memakai jabatan rohani. Pertanyaan ini sama. Ada beberapa, tidak semua. Mereka mengatakan ya kepada firman Tuhan. Tapi mereka tidak melakukan. Ada jabatan rohaninya, ada. Jabatan gerejanya ada. Tidak semua, tapi ada beberapa. Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan. Mereka mengatakan ya buat firman Allah. Mereka mengatakan amin. Jemaat juga gitu ya kadang-kadang. Kalau kita ngomong sesuatu, langsung bilang amin. Cepat gitu responnya. Kenapa? Supaya cepat dapat berkatnya. Gitu. Udah amin, dapat berkat nih besok amin. Tapi kan ketika dia amin, itu berarti dia menyetujui, menyepakati. Alef mem nun.
Amin. Menyetujui, menyepakati tentang firman Tuhan. Yang artinya kita harus lakukan. Jangan seperti si sulung di ayat 29 yang tadi. Coba lihat ayat 29. Dia mengatakan, baik Bapak, tapi tidak pergi. Amin, tapi tidak dilakukan. Banyak begitu. Amin, begitu ditanya, kemarin saya khotbah apa? Apa ya Pak? Tapi aminnya paling kenceng. Apa ya kemarin khotbahnya? Nah ini harus benar-benar dilakukan. Karena Tuhan bilang begini di ayat 31. Coba lihat ya. Tuhan Yesus bilang begini. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Ayat berikutnya. Lalu dikatakan begini di ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Guru-guru Taurat pada saat itu, orang Yahudi, dia berjubah rohani, dia mengatakan ya kepada Allah, tapi tidak melakukan firman. Tapi perempuan sundal, pemungut cukai, dia tidak berkata ya, karena dia tidak mengerti. Tapi dia bertobat dan ikut Yesus. Tapi guru-guru Yahudi, imam-imam Taurat, ahli-ahli Taurat pada saat itu, mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Ketika kita mengakui Dia, lalu Tuhan mau meluruskan jalan kita, kita harus bisa mendengar dan mengerti apa yang Tuhan mau. Karena bagaimana seorang bisa mengalami Kristus kalau dia tidak pernah melakukan kemauan Kristus? Jangan berharap kita dapat sesuatu yang wow kalau kita tidak pernah mau melakukan kehendak. Dan yang menarik di kitab ini, terjemahannya berbeda dengan bahasa aslinya. Kita coba lihat kembali di Matius 21 ayat 28. Saya akan bawa kembali. Di sini dikatakan perumpamaan mempunyai berapa anak? 2. Dan bapaknya berkata kepada yang sulung. Yang sulung itu pertama atau yang terakhir? Pertama. Oke, yang pertama. Coba KJV-nya. Ini masih benar. But what think ye? A certain man had 2 sons and he came to the first and said, Son, go work today in my vineyard. Kebun anggur. Kebun anggur melambangkan kerajaan Allah, keluarga Allah. Masih benar dikatakan kepada yang pertama di sini dikatakan. Tapi perhatikan di ayat 29. He answered and said, berarti ini past tense, sudah dijawab dan berkata, I will not. But afterward, he repented, bertobat, menyesal, and went, dan akhirnya pergi mengerjakan. Ya. Berarti ketika bapaknya berbicara kepada anak pertama yang mengatakan tidak, tetapi setelah itu menyesal dan akhirnya pergi. Sepakat? Setuju? Yang mengerti katakan yes. Coba TB, balik TB di ayat ini. Di TB dikatakan jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Balik ya. Dia mengatakan oke, tapi dia tidak pergi. Tapi dalam bahasa asli, dia menolak dan akhirnya bertobat dan pergi. Ya, terjemahannya berbeda antara bahasa asli dengan TB.
Coba kita lanjutkan di ayat 30 tapi KJV. And he came to the second and said likewise, and he answered and said, I go, sir, and went not. Dikatakan yang kedua berarti bungsu apa sulung? Bungsu. Si bungsu bilang, saya pergi, tapi akhirnya tidak pergi. Padahal kalau kita lihat di terjemahan baru di ayat yang 30, ini si bungsu ya. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, sama yang bungsu. Anak itu menjawab, aku tidak mau. Beda. Tapi kemudian ia menyesal. Padahal kalau di bahasa asli yang ia menyesal itu anak sulung, bukan anak bungsu. Betul? Benar? Ya, berarti ada terjemahan yang terbalik. Tapi fokus firman kita bukan si sulung atau si bungsu. Fokus firman kita adalah Tuhan mau iman kita ketika kita menyerahkan semua aspek kehidupan kita kepada Tuhan dan Tuhan mulai berbicara sama kita, Tuhan mau kita melakukannya. Bukan hanya menjawab, amin, yes, tapi tidak mau. Banyak yang begitu. Tuhan bisa memberi nasihat buat kita saat kita minta atau tidak kita minta. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Tapi ketika kita berdoa, ketika kita bermasalah, ketika kita lagi bergumul, ketika kita menghadapi persoalan yang berat, kita berdoa, kita meminta, diberi jawaban, kita tidak lakukan. Sama seperti begitu. Saya mau tanya sekarang. Kalau Pak Jokowi, Bapak Presiden RI ada di sini, lalu dia minta kita untuk berdiri. Para hadirin yang terhormat, saya mohon untuk berdiri. Berdiri ya? Kenapa? Karena dia presiden. Ada nggak yang berani? Pak Jokowi lagi pidato, di sini lagi ceramah, tiba-tiba handphonenya bunyi. Halo? Bisnis 5 miliar? Saya rasa nggak ada yang berani. Pasti panik matikan. Bagaimana dengan Tuhan? Ketika Tuhan berbicara sama kita, ketika Tuhan menjawab doa kita, apakah kita mau meresponi atau cuma berjawab, makasih Tuhan, baik. Saya aminkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu tidak melakukan. Tuhan Yesus bertanya sama murid-muridnya. Dan sekali lagi saya ulang. Semua murid-muridnya menjawab dengan sepakat di ayat 31. Ketika Tuhan Yesus bertanya di ayat 21:31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Jadi Tuhan tidak menginginkan jawaban. Tapi Tuhan menginginkan tindakan. Ya, untuk masuk surga, itu bukan hanya menjawab. Tapi harus ada tindakan. Iman bukan hanya percaya dan mempercayakan diri. Tapi iman juga harus ada respon ketika Tuhan merespon. Itu adalah iman yang sempurna. Yakobus 2 ayat 26 berkata begini. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dan ketika iman ini disertai perbuatan, maka percayalah, inilah yang dikatakan supernatural faith. Ada beberapa hamba Tuhan berkata begini,
Pak, kalau khotbah itu jangan banyak yang sifatnya supernatural. Tapi yang harus masuk logika. Oke, saya jawab ya. Sekarang saya tanya di sini. Siapa yang mengalami mujizatnya Tuhan? Wow, hampir 75% mengalami mujizat Tuhan. Saya tanya sekarang, mujizat Tuhan masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Saya bukan tidak mau mengajarkan aplikasinya, saya mengajarkan aplikasinya. Tapi kita semua sudah sama-sama mengalami berkatnya tidak masuk logika. Prosesnya mungkin masuk logika. Tapi setelah itu tiba-tiba ada hal di ujung proses, di ujung ada jalan keluar, ada hal yang tidak masuk akal. Dan berkatnya tidak masuk akal, tapi nyata. Yang mengerti katakan amin. Jadi, saya serba susah kalau saya dituntut untuk mengajarkan yang masuk logika. Sedangkan kita semua rata-rata mengalami yang non-logika. Kalau mau mengalami Kristus, maka kita harus buka hati untuk apa yang tidak masuk akal. Suatu saat saya dipanggil ke Bank Mandiri Tiai. Rupanya sudah di-guide sama Jakarta, berapa hari tidak selesai. Dia pergi sendiri ke beberapa toko komputer, cek toko sebelah. Dia beli kabel-kabel karena jaringannya putus. Kalau jaringan putus pasti kabel. Mereka beli kabel, mereka pasang baru, tapi ternyata problemnya tidak fix. Lalu Alkisah setelah di-guide sana sini, di-guide dari Jakarta, di remote dari tim IT pusat, lalu diganti hardware-nya, tetap tidak bisa, saya diundang. Saya berdua sama istri saya ke Tanjung Piai. Bukan ke rumah jemaat untuk pelayanan. Tapi ada panggilan Allah. Ada panggilan Allah. Untuk jadi saksi di marketplace. Jadi kalau yang jadi di marketplace jangan merasa, oh saya bukan hamba Tuhan. Tidak, kita masih jadi saksinya Tuhan. Saya datang ke sana, saya tanya kronologisnya, ternyata dia sudah beli kabel baru. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya belum pernah ke customer ini. Saya minta tolong jangan permalukan saya. Tolong berikan hikmat yang tidak masuk akal. Itu saya sudah alami banyak kali. Lalu tiba-tiba saya berusaha tenang, saya tidak boleh panik, karena kalau mau dengar suara Tuhan kita harus tenang. Saya tenang. Oh tiba-tiba saya dengar, lakukan cleaning IP. Cleaning IP itu adalah satu standar ketika kita memasang komputer baru, bukan komputer yang sudah lama beroperasi. Saya pikir-pikir kayaknya nggak masuk akal, kenapa harus di cleaning IP? Komputer ini kan sudah connect ke Jakarta, sudah lama, sudah bertahun-tahun. Tapi karena saya harus meresponi apa yang non-logika, saya lakukan. Apa yang terjadi ketika saya lakukan? Seketika itu juga komputer itu selesai. Terkejut mereka, sangat amat terkejut. Karena sudah lama dieskalasi tidak selesai. Saya datang dalam hitungan jam, itu sudah selesai. Tanpa keluar biaya. Artinya tidak membeli part yang lain. Hasilnya luar biasa, hasilnya berkualitas. Karena saya merespon apa yang Tuhan sampaikan. Kadang nggak masuk akal. Saya percayalah, Tuhan nggak pernah salah. Belajar di sini. Kalau kita sudah mulai belajar dari masalah kecil, perkara kecil, percayalah, kita bisa meresponi jalan menuju sorga, jalan keselamatan. Tahu dari mana Pak? Ayatnya di mana Pak? Saya bukakan Matius 7 ayat 21. Ini ayat. Ini bagian daripada tindakan iman. Iman yang supernatural. Matius 7 ayat 21. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia
yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Untuk masuk sorga, bukan hanya berteriak-teriak. Untuk masuk sorga, bukan hanya terus berseru-seru. Untuk masuk sorga, kita harus melakukan kehendak Bapa. Amin. Ingat, waktunya sudah dekat. Jangan main-main lagi. Jangan main-main lagi. Ya. Doakan pasangan kita, doakan anak kita, doakan keluarga kita. Jangan sampai kita ke surga terpisah-pisah. Tapi kita surga dalam satu keluarga. Amin. Saya percaya jemaat pengerja GB Pantai Permata nanti akan bertemu sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Ya. Di sana nggak ada gereja lagi. Di sana nggak ada namanya beritakan Injil. Di sana yang ada hanya pujian dan penyembahan. Nggak ada tangisan. Nggak ada sakit penyakit. Nggak ada kesedihan. Semua bersuka cita. Makanya mulai hari ini kita harus terus banyak memuji Tuhan. Belajar bersuka cita. Supaya apa? Nanti di sorga sudah terbiasa lompat-lompat. Jangan tepuk tangannya. Jangan. Tepuk tangan terus semangat. Haleluya, haleluya. Ini. Haleluya. Orang muji nyembah deh gitu. Ikut muji nyembah. Bahaya nanti. Kalau dia begini. Kan gitu repot. Jadi harus semangat. Harus semangat dalam Tuhan. Karena di sorga ada sukacita besar. Amin. Ya. Oke, yuk. Kita belajar bahwa hari ini, kesimpulan khotbah, dasar iman adalah percaya. Tapi setelah itu, iman terus bertumbuh, sehingga kita bukan hanya percaya, tapi mempercayakan semua aspek kehidupan kita. Ketika kita percayakan, Tuhan akan luruskan jalan kita. Ketika Tuhan luruskan jalan kita, responi apa maunya Tuhan. Bukan mengatakan yes dan amin. Tapi lebih daripada itu. Melakukan apa yang kita katakan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Percayalah. Sesuatu yang tidak masuk akal. Yang disebut mujizat yang kreatif. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Memusik saya undang untuk maju ke depan. Kita nyanyikan lagi lagu yang tadi. Biarlah hadirat Tuhan tetap ada buat kita. Dan ketika kita panggil namanya, dia akan nyatakan dirinya. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita katakan sama-sama Yahweh. Katakan your glory. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith.
himself. Saya bersyukur Bapak buat firman yang begitu luar biasa buat kami. Engkau selalu menyatakan dirimu dalam hidup kami. Ketika kami tersungkur, ketika kami terjatuh, ketika kami dalam persimpangan, Engkau selalu ada buat kami. Di dalam penyembahan, Kau nyatakan diri. Ketika kami panggil namamu, Kau nyatakan diri. Bahkan ketika kami cari wajahmu, Engkau nyatakan diri. Engkau selalu menyatakan dirimu di setiap kondisi, dimanapun kami berada. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Berkati agar anak-anakmu di tempat ini mempunyai supernatural faith, iman yang supernatural. Karena Tuhan kami tidak terlihat, Allah kami adalah roh, tapi kami percaya karya Allah dalam hidup kami sungguh nyata. Berkati anak-anakmu Tuhan, pulang dari tempat ini, mereka bukan hanya mempercayakan seluruh aspek kehidupan, tapi mereka meresponi Tuhan. Bukan menjawab ya, tetapi tidak melakukan. Tapi mereka mengalami pertobatan dan akhirnya melakukan. Jadikan kami anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkata, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah, tetapi yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Jadikan kami pelaku firman. Bawa kami kepada pertobatan. Mungkin kami pernah tidak melakukannya, tapi kami berbalik arah untuk melakukannya. Terima kasih Bapa yang Maha. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu, buat firman-Mu, buat semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, sorga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan bawalah berkat pemulihan seutuhnya, berkat kesembuhan yang sempurna, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, kasih karunia yang berlimpah-limpah, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, serta shalom dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.